Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbicara tentang sistem terdistribusi dalam bidang komputer. Adapun cakupan dari pembicaraan kita adalah yang pertama, pengertian dari sistem terdistribusi. Yang kedua, kenapa sistem terdistribusi diperlukan. Dan yang ketiga, contoh-contoh dari sistem terdistribusi yang banyak kita temui di lapangan. Pengertian tentang sistem terdistribusi. Ada beberapa pendapat tentang sistem terdistribusi. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa sistem terdistribusi itu adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer, di mana saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi dengan bentuk pengiriman pesan atau message passing. Ini artinya di sini bahwa proses sistem itu atau sistem terdistribusi itu saling terjadi penukaran pesan dalam bentuk koordinasi yang berjalan di atas jaringan komputer. Kemudian ada juga pendapat yang kedua tentang sistem terdistribusi yang menyatakan bahwa sistem terdistribusi itu adalah sebuah sistem di mana komponen software atau hardware-nya terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message passing. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari dua definisi ini, itu sebetulnya bersama. Jadi semuanya baik hardware maupun softwarenya itu berjalan di atas jaringan komputer, yaitu dengan menggunakan atau melakukan komunikasi dalam bentuk pengiriman pesan atau message passing tadi. Pengertian lain dari sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang tersusun oleh dua atau lebih komputer dan memiliki koordinasi proses melalui pertukaran pesan sinkron atau asinkron. Jadi di sini juga terjadi koneksi antara dua komputer atau lebih dan mereka saling bertukar pesan baik itu dia sinkron maupun asinkron. Ini juga bisa dikatakan sebuah sistem. Jadi dia tetap berjalan di atas jaringan komputer. Kemudian pendapat lain tentang sistem yaitu kumpulan komputer independen yang tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Ini bisa kita lihat sewaktu kita menggunakan internet. Sewaktu kita berselancar di internet, itu seolah-olah kita bekerja di komputer kita sendiri. Nah, tahunya ada komputer lain yang melakukan layanan terhadap request yang kita lakukan. Ini kita bekerja, bisa bekerja di dua mesin atau beberapa mesin. Tetapi seolah-olah kita bekerja di mesin kita sendiri. Ini dikatakan dengan kumpulan komputer independen yang tampak oleh user sebagai suatu sistem komputer. Kemudian pendapat lain tentang sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi. Ini biasanya jaringan-jaringan komputer yang kita rancang untuk menjalankan program-program aplikasi di sebuah kantor, misalnya program keuangan, program akademik, program pemasaran, dan sebagainya. Atau komputer-komputer yang kita pasang di labor untuk praktek mahasiswa atau praktek siswa. Misalnya. Ini juga termasuk sebuah sistem terdistribusi dengan syarat itu ada server dan ada klien.
Jadi di masing-masing klien dia memiliki prosesor. Nah, ini sudah termasuk kepada sistem. Jadi kumpulan komputer yang otonom yang dihubungkan dengan jaringan komputer dengan server yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi. Inilah beberapa pendapat tentang pengertian dari sebuah sistem terdistribusi. Mengapa diperlukan sistem terdistribusi? Yang pertama, untuk meningkatkan performance. Pada sistem terdistribusi, itu terjadi pembagian beban kerja ke beberapa mesin atau komputer, sehingga prosesor dapat menunjukkan kinerja yang lebih tinggi bila kita bandingkan dengan proses yang dilakukan oleh sistem secara terpusat atau yang dikerjakan oleh satu mesin, yaitu server. Yang kedua, distribution atau distribusi fungsi. Pada sistem terdistribusi itu banyak aplikasi yang terlibat, sehingga lebih baik dipisahkan dalam mesin yang berbeda, sehingga masing-masing mesin punya fungsinya masing-masing. Misalnya kita contohkan mesin yang menangani aplikasi perbankan, mesin yang menangani nanti aplikasi komersil, mesin yang menangani data processing dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, reliability. Nah, pada sistem terdistribusi, apabila terjadi sebuah kerusakan pada salah satu mesin, itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari sistem secara keseluruhan. Jadi berbeda dengan sistem terpusat. Kalau sistem terpusat, satu sistem bermasalah, yang lainnya ikut bermasalah. Pada sistem distribusi tidak. Kalau dia satu mesin bermasalah, yang lainnya dia tetap bisa berjalan. Jadi tidak ada gangguan. Kemudian yang keempat, mengapa diperlukan sistem terdistribusi? Itu adalah incremental growth. Jadi kalau terjadi penambahan mesin baru, itu bisa kita lakukan tanpa adanya semacam apa namanya, tanpa adanya lisensi. Jadi tanpa kita beli lisensi kepada vendor. Nah, ini bedanya dengan sistem terpusat. Kalau sistem terpusat kita menambah sebuah terminal, itu kita harus beli lisensi ke vendornya. Tapi pada sistem terdistribusi, itu dapat kita tambah kapan saja, sesuai dengan kebutuhan kita.
Sekarang kita lihat contoh dari sistem terdistribusi. Salah satunya adalah jaringan internet. Jadi jaringan internet ini adalah jaringan yang terdiri dari kumpulan-kumpulan server, kumpulan-kumpulan jaringan, kumpulan-kumpulan komputer personal yang ada di seluruh dunia dan saling berkomunikasi melalui jaringan satelit atau jaringan backbone atau jaringan induk. Inilah yang dikatakan dengan jaringan internet. Jadi dia adalah jaringan global yang terdiri dari berbagai macam jaringan, terdiri dari berbagai macam server, dan terdiri dari berbagai macam komputer personal yang saling berkomunikasi atau saling berintegrasi satu sama lain. Atau saling bertukar informasi atau bertukar pesan satu sama lain di dalam jaringan yang bersangkutan. Itu contoh distribusi jaringan internet. Jadi mereka di sini bisa nanti mengirimkan file, mengirimkan data, mengirimkan informasi. Mereka bisa melakukan komunikasi dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan dengan jaringan internet. Dan itu prosesnya secara global di seluruh dunia. Jadi dengan jaringan internet ini tidak ada batas waktu, ruang, dan tempat untuk proses distribusi informasi yang terjadi. Apakah nanti kita mau bekerja malam, apakah nanti kita mau bekerja siang, apakah kita bekerja di atas gunung, apakah kita mau bekerja di kota, dan sebagainya. Jadi tidak ada batas waktu, tempat, dan ruangnya. Itulah yang dikatakan dengan jaringan internet. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sistem terdistribusi. Kemudian contoh yang keduanya di dalam sistem terdistribusi adalah jaringan intranet. Apa yang dikatakan jaringan intranet itu adalah jaringan LAN atau Local Area Network. Untuk jaringan Local Area Network itu kumpulan beberapa komputer yang saling berhubungan atau yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Itu lokasinya berada pada satu tempat. Artinya skopnya lebih kecil bila dibandingkan dengan jaringan internet. Kalau jaringan internet sifatnya global, kalau jaringan intranet sifatnya lokal. Dia bisa terdiri dari satu jaringan, bisa terdiri dari 2 atau 3 jaringan. Dengan ketentuan lokasinya pada satu tempat. Satu gedung, bisa 2 gedung, bisa 3 gedung. Tapi lokasinya tidak berjauhan. Itu yang dikatakan dengan jaringan intranet. Contohnya jaringan yang kita gunakan di labor komputer, misalnya itu adalah jaringan intranet. Jaringan yang kita gunakan di satu kantor, itu adalah jaringan intranet. Nah, jaringan ini bisa juga nanti kita hubungkan ke jaringan internet. Tapi yang intranetnya itu adalah jaringan yang sifatnya local area network. Jadi bisa Anda lihat informasi di sampingnya bahwa jaringan intranet itu adalah jaringan yang teradministrasi secara jaringan lokal. Kalau terkoneksi ke internet itu melalui firewall atau router. Kemudian sifatnya proprietary. Kemudian dia menyediakan layar internal dan eksternal. Yang penting klien ada prosesor, server, juga prosesor. Jadi di sini ada yang melakukan request dan ada nanti yang akan melakukan layanan. Ini yang dikatakan dengan sistem terdistribusi. Jadi antara server dengan klien itu sama-sama terjadi proses di masing-masing mesin. Itu sesuai dengan fungsinya. Klien apa fungsinya, sedangkan server apa fungsinya. Tapi sifatnya adalah untuk satu lokasi. Itu yang dikatakan dengan jaringan lokal. Itulah jaringan intranet. Contoh yang terakhir dari sistem terdistribusi itu adalah jaringan mobile.
Jadi jaringan mobile itu adalah sebuah sistem terdistribusi yang terjadi di dalam sistem telepon seluler atau GSM. Jadi pendistribusian resource itu melalui gelombang radio atau wireless. Itu dengan proses komunikasi bisa berupa laptop, bisa berupa PDE, atau bisa berupa handphone. Bisa yang seperti yang kita gunakan sekarang itu pada umumnya handphone ya, atau laptop. Nah, di sana Anda bisa melakukan proses komunikasi, apakah di sana Anda menggunakan WA, apakah nanti Anda menggunakan Twitter, apakah nanti Anda menggunakan Instagram, apakah nanti Anda menggunakan email, itu juga bisa dilakukan di dalam jaringan mobile. Jadi kalau untuk saat sekarang, perbedaan jaring internet dengan jaringan mobile itu agak sulit dibedakan. Kenapa? Karena semua sudah menyatu antara jaringan mobile dengan jaringan internet. Sehingga sekarang kalau Anda ingin berkomunikasi menggunakan email misalnya, itu di jaringan mobile juga sudah bisa sekarang. Nah, dulu itu nggak bisa. Kalau sekarang dengan konsep yang sudah ex Windows di mobile itu, maka kita juga sudah bisa menggunakan email di mobile atau handphone yang kita gunakan. Nah, itulah contoh-contoh dari sistem terdistribusi. Nah, ini adalah protokol yang sangat berperan penting di dalam sistem terdistribusi internet, yaitu World Wide Web atau yang dikenal dengan WWW. Ini diciptakan oleh seorang ahli fisika Jerman yaitu Bernoulli. Ya, Bernoulli. Ini berkat Bernoulli lah, maka jaringan internet ini bisa mendunia lewat protokolnya. Misalnya setiap Anda memasukkan URL di sebuah browser, apakah Anda berkomunikasi lewat sistem komputer, apakah nanti lewat laptop, apakah nanti lewat mobile, itu di URL-nya selalu kita memberikan awalan www. Nah, ini yang menunjukkan untuk proses berselancar di internet. Bisa Anda lihat di contoh gambar. Untuk memasukkan URL itu selalu diawali dengan www. Ini adalah protokol yang melakukan aktivitas terhadap sistem internet secara keseluruhan. Jadi ini ditemukan oleh Bernoulli, itu seorang ahli fisika Jerman. Demikianlah yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar awal dari sistem terdistribusi. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.